Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian menampakkan diri pada Maria Magdalena, para Maria mereka berlari sukacita. Apa yang terjadi setelah itu? Dengarkan baik-baik, aku akan menceritakan kepadamu tentang hal-hal yang terjadi dan benar-benar merupakan mukjizat setelah para Maria melihat malaikat, mendengar kabar baik, dan juga melihat Tuhan Yesus sendiri dalam keadaan hidup. Mereka segera berlari menuju para murid untuk memberitahu mereka. Mereka berlari ke ruang atas, tempat di mana para murid sedang bersembunyi dan ketakutan. Mereka terus mengetuk pintu dengan keras sambil berteriak kegirangan dan berkata, "Buka pintunya, buka, Tuhan Yesus telah bangkit. Buka pintunya, Tuhan! Yesus telah bangkit." Tuhan Yesus telah bangkit, kuburnya kosong. Dan para malaikat berkata bahwa dia hidup, dan kami juga telah melihatnya sendiri. Para murid tidak percaya karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa seseorang bangkit dari kematian, tapi dua dari mereka, Petrus dan Yohanes, ketika mendengar hal itu, mereka langsung berlari ke kubur untuk melihat sendiri. Mereka berlari secepat mungkin, dan Yohanes mendahului Petrus dan sampai lebih dulu. Namun Yohanes berdiri di pintu makam, mengintip ke dalam, dan melihat kain kafan tersusun rapi dan teratur. Setelah itu, Petrus datang. Ia langsung masuk ke makam dan melihat kain kafan diletakkan rapi dan kain penutup kepala di kepala Tuhan Yesus terlipat sendiri. Semua tertata rapi, menjadi bukti bahwa yang terjadi bukan pencurian jasad atau semacamnya. Ini adalah kebangkitan yang ajaib, dan di tengah-tengah mereka berdiri dalam keheranan. Dua malaikat menampakkan diri kepada mereka di dalam makam. Tuhan Yesus tidak di sini karena dia telah bangkit seperti yang sudah dia katakan sebelumnya. Hal ini harus terjadi agar keselamatan terlaksana. Petrus dan Yohanes kembali lagi ke ruang atas dengan penuh kebingungan. Mereka menceritakan kepada para murid lainnya tentang semua yang telah mereka lihat, lalu mengunci semua pintu dan jendela karena mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu, di hari kebangkitan yang sama, ada dua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama di jalan. Mereka kembali ke desa mereka yang bernama Emmaus, yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Mereka berjalan dengan sangat sedih dan wajah mereka penuh duka atas penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Apakah mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus hidup? Tidak, mereka tidak tahu. Mereka melihat Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, dan mereka mengira semuanya sudah berakhir. Tapi dengarkan apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak bisa percaya apa yang telah terjadi. Kami dulu mengira Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka tetap berjalan. Lalu seseorang berjalan di samping mereka seolah musafir juga. Kalian sedang membicarakan apa sambil berjalan dan tampak sedih begitu? Kamu sepertinya orang asing di kota ini, ya? Apa kamu tidak mendengar apa yang terjadi di Yerusalem? Apa yang terjadi? Kami sedang membicarakan tentang Tuhan. Bagaimana Yesus itu luar biasa. Dan kami dulu mengira dia adalah juru selamat. Tetapi dia diserahkan untuk mati di kayu salib dan wafat. Itulah sebabnya kami sangat sedih. Kalian kurang memahami. Mengapa hati kalian lamban? Percayalah pada apa yang dikatakan para nabi. Bukankah Kristus memang harus menderita lalu masuk ke dalam kemuliaannya? Penyaliban itu bukan kesalahan. Itu rencana Tuhan sejak awal. Biarkan aku menjelaskan kepada kalian semua yang telah dikatakan tentang Yesus dalam nubuat-nubuat, mulai dari bagian pertama kitab suci, dari kitab Musa sampai dia benar-benar datang. Dan dia mulai menjelaskan kepada mereka dari kitab Musa dan para nabi, menjelaskan semua nubuat yang telah ditulis tentang Tuhan Yesus sebelum kedatangannya, dan bagaimana dia harus menderita dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita, serta membawa kita kembali ke surga. Saat mereka berjalan, mereka merasakan perkataan itu menerangi hati mereka, namun mereka hampir sampai ke desa mereka, dan akan berpisah dengan orang asing itu. Tinggallah bersama kami. Datanglah ke rumah dan makan malam bersama kami karena hari sudah hampir malam, dan lanjutkan perjalananmu besok pagi. Dan benar, orang asing itu masuk ke rumah bersama mereka dan bersiap untuk makan di meja. Mereka melihat dia mengambil roti, memberkati, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengerti apa yang terjadi. Apa itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Begitu mereka mengenalinya, Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Lalu mereka saling memandang dan berkata, Orang yang berjalan bersama kita sepanjang jalan tadi ternyata adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan iman kita begitu terpengaruh, dia berkata kepadanya. Itulah sebabnya hati kita terasa berkobar saat dia menjelaskan kitab suci kepada kita. Cahayanya sudah menerangi hati kita sebelum kita melihatnya. Ayo kita segera kembali dan beritahu para murid Tuhan.
Kedua murid itu segera bangkit meskipun hari sudah malam dan berlari sepanjang jalan kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar luar biasa ini kepada para murid serta menceritakan apa yang telah mereka lihat. Kami melihatnya. Kami melihat orang-orang yang yakin bersamanya. Kami melihatnya dalam sekejap. Tiba-tiba mereka mendapati Tuhan Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka, meskipun semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Dan dia berkata kepada mereka, Damai bagi kalian. tetapi para murid sangat ketakutan dan mengira mereka sedang melihat roh. Mengapa kalian takut dan mengapa ada pikiran-pikiran seperti itu di hati kalian? Lihatlah tangan dan kakiku, itu aku. Sentuhlah aku dan kamu akan melihat jiwaku. Roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Tuhan Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada mereka. Ya, dia menunjukkan bekas paku di tangan dan kakinya sebagai bukti bahwa dialah sendiri yang disalibkan. Dan sekarang dia telah bangkit dari kematian. Dan untuk lebih meyakinkan mereka, dia berkata, Punya sesuatu untuk dimakan? mereka memberinya sepotong ikan panggang. Dan dia memakannya di depan mereka dengan sangat biasa. Dan itu adalah bukti kuat bagi mereka bahwa Tuhan Yesus bangkit dengan tubuhnya, bukan hanya dengan rohnya. Setiap penampakannya penuh bukti yang menunjukkan dia benar-benar hidup. Para murid merasakan kebahagiaan dan sukacita, dan Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa semuanya telah terjadi persis sesuai rencana Tuhan bagi kita. Namun saat itu, Rasul Thomas tidak bersama murid-murid lain yang telah menikmati melihat Tuhan Yesus. Karena itu, 8 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid kembali berkumpul di ruang atas, dan pintu-pintu masih tetap tertutup karena takut. Tapi kali ini, Thomas ada bersama mereka. Kalian bilang apa? Aku tidak akan percaya kecuali melihat sendiri, menyentuh bekas paku di tangannya dan meletakkan tangan di sisinya. Oh, Thomas benar-benar ragu ya. Iya, sayang, dia ingin bukti yang bisa dia sentuh. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan dia dalam keraguannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul lagi di tengah-tengah mereka, padahal pintu-pintu masih tertutup. Damai sejahtera bagi kalian. Ayo Thomas, ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku, dan jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Tuhanku dan Allahku. Ketika Thomas melihat Tuhan Yesus dan menyentuhnya, hatinya berubah lalu Tuhan berkata kepadanya, Apakah karena kamu telah melihat aku, Thomas, maka kamu percaya? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Dan itu pelajaran besar bagi kita bahwa iman bukan hanya pada apa yang kita lihat, tapi pada apa yang kita percayai dari hati. Oh, itu benar hari yang penuh dengan mukjizat dan sukacita. Ya, benar. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sebuah mukjizat. Itu adalah awal kehidupan baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus hidup dan akan selalu bersama kita sampai Dia datang kembali. Kristus telah bangkit, sungguh Dia telah bangkit.